Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amma ba'du. Ibu bapak, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memulai pagi hari ini di awal-awal bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita semuanya untuk bisa bertemu dengan salah satu bulan yang haram, salah satu bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan yang kita ketahui, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan satu lagi yaitu bulan Rajab. Dan kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan haram tersebut. Alhamdulillah, sekali lagi ini merupakan sebuah nikmat ketika Allah menyampaikan kita kepada sebuah musim ketaatan. Tetapi bukan hanya sebatas kita bertemu dengan bulan yang mulia, namun kita juga harus isi dengan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah dan amal soleh, sehingga itulah yang nanti akan menjadi bekal kita pada hari kiamat kelak. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan tidak berlebihan ketika para ulama, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Rajab itu adalah bulan syahrun lizzara. Apa yang kita tanam? Tentunya bukan biji-bijian, tetapi yang kita tanam adalah amal soleh. Kita biasakan, kita mulai untuk menyambut bulan Ramadan. Orang-orang soleh Bapak Ibu, kalau mereka sudah mendengar bulan Rajab, maka mereka sudah berada di pintu gerbang bulan apa Bu Pak? Bulan Ramadan. Jadi Rajab ini adalah pintu gerbang. Kalau kita bisa memasukinya, berhasil melewatinya, maka insya Allah kita nanti akan sampai ke tujuan kita. Ruang utamanya adalah yaitu bulan Ramadan. Ada Rajab, bulan menanam. Kemudian ketika kita sudah memulai startnya sejak sekarang, maka bulan berikutnya, bulan Sya'ban, itu adalah bulan nyirami. Bulan menyirami amal soleh, tanaman yang sudah kita tanam, kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, sampai nanti masuk di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu adalah syahrun lil hasad, menanam di bulan Rajab, menyirami di bulan Sya'ban, dan manen pahala, manen amal soleh di bulan Ramadan. Semoga kita tergolong di antara orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Rasul teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu bapak, para hadirin yang semoga dirahmati Allah, tema kita adalah tentang jika ini adalah kesempatan terakhir kita untuk beramal soleh, apa bekal kita? Pertanyaan ini harus sering-sering kita munculkan, karena al-maut, kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Bahkan dengan alat yang sangat canggih sekalipun, kita hari ini bisa mendeteksi beberapa hal, tapi kita tidak bisa mendeteksi ini akan meninggal kapan. Meskipun mungkin secara medis sudah divonis ini sudah tidak diharapkan lagi misalnya, tetapi tidak bisa kemudian kita mendeteksi detail, bapak ini usianya sampai sekian, nanti wafatnya di tempat ini, wafatnya kondisinya seperti ini. Tidak ada yang bisa mendeteksinya, karena itu adalah sesuatu yang gaib. Allah rahasiakan untuk kita semuanya. Secanggih apapun teknologi yang sekarang alhamdulillah kita rasakan, tetapi kita tidak diberikan akses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui
kapan fulan meninggal dunia, bagaimana kondisinya saat dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jamaah rahimakumullah yang tahu apa yang akan kita kerjakan ghadan, besok. Gak usah besok jamaah, hari ini saja. Meskipun kita punya rencana, tetapi kadangkala tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Itu kita baru berbicara saat ini jamaah, belum besok, lusa, 3 hari, 4 hari, sepekan, sebulan, setahun, dan seterusnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apakah seseorang itu masih istiqomah berbuat baik atau malah tidak lagi berbuat kebaikan itu. Tidak ada yang tahu jamaah. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu di mana kita nanti akan meninggal dunia. Apakah di rumah, apakah di jalan, apakah di masjid, apakah di musola, apakah di surau, di langgar, atau di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah sesuatu yang Allah rahasiakan, maka mari kita perbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu, dalam Al-Qur'an Allah juga sudah memberikan perintah yang biasanya diulang-ulang ketika sholat Jumat jemaah oleh para khutbah, para khatib. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Kita itu Bapak Ibu semuanya musafir. Safar kita itu mulainya sejak kita lahir sampai kita wafat. Itu perjalanan safar kita panjang. Ada yang memang diberikan durasi yang pendek karena tidak semuanya orang memiliki usia yang panjang. Ada orang yang bahkan belum balik wafat. Ada orang yang setelah balik baru wafat. Ada orang yang diberikan usia yang panjang. Allah berikan itu berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, meskipun usia kita pendek atau usia kita panjang, itu tidak menjadi masalah. Yang harus kita perhatikan adalah entah itu usianya pendek atau panjang, tetap kita usahakan untuk selalu beramal sholih. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang nanti akan membuat alam barzakh itu terasa nikmat dan nyaman. Itulah yang nanti akan menjadikan alam kubur itu terasa luas, tidak sempit. Karena iman, amal soleh kita itu akan menjadi cahaya. Itulah yang nanti akan menjadi sahib kita, menjadi teman sahabat kita semuanya di saat semuanya pergi. Karena jamaah rahimakumullah, setiap orang yang wafat itu akan diikuti oleh 3 hal. Yatba'ul mayyita salasatun, kata Nabi SAW. Setiap orang yang mayit, orang yang meninggal dunia itu akan diikuti oleh berapa hal jamaah? 3 hal. Yang pertama apa jamaah? Ahluhu. Apa itu ahluhu jamaah? Keluarganya. Kan nggak mungkin sendirian berangkat itu ya. Ahluhu, diiringi oleh keluarganya. Yang kedua apa jamaah? Wa maluhu, diiringi juga oleh hartanya. Ketika berangkat mobilnya dipakai, orangnya sudah, pemiliknya sudah wafat. Ketika berangkat motornya dipakai oleh keluarganya, oleh tetangganya atau siapapun. Ahluhu wa maluhu, ada diiringi oleh keluarganya, diiringi oleh hartanya atau malnya. Yang ketiga apa jemaah? Amaluhu, amalnya. 3 hal inilah yang nanti akan mengiringi kita semuanya. Ada keluarga kita, kerabat kita, ada harta kita, dan ada amal soleh kita. Dari 3 hal itu jemaah, 2 hal akan pulang. 2 hal akan pulang jemaah. Keluarga akan balik ke rumahnya, harta juga akan dikembalikan ke rumahnya, akan menjadi harta waris nanti. Dan tersisa wa yabqa wahidun, dan tersisa hanya 1 jemaah. Apa itu jemaah? Amal soleh. 3 itu yang paling setia cuma 1, amal kita. Itulah yang nanti akan ikut bersama kita masuk ke dalam alam kubur. Keluarga pulang, mereka akan kembali lagi ke rumahnya, harta juga akan dikembalikan. Wa yabqa wahidun, dan tersisa hanya 1, amal soleh kita. Itulah yang akan menemani kita di gelapnya kubur, di sempitnya liang lahat, di sepinya juga alam kubur itu jemaah. Jadi jamaah rahimakumullah, amal soleh itulah yang nanti akan menemani kita semuanya. Bekal terbaik kita adalah amal soleh itu.
Kalau ada kesempatan kita untuk berbuat baik di bulan Rajab ini jemaah, mari monggo kita semuanya persiapkan. Apa yang nanti akan kita agendakan di bulan Ramadan? Tidak ada yang tahu jemaah. Meskipun Ramadan itu hanya kurang dari 2 bulan, betul jemaah ya, kurang dari 2 bulan, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita masih bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Paling tidak jemaah, kita sudah punya proposal. Ya Allah, nanti di bulan Ramadan amal soleh yang ingin kami kerjakan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Kita ingin sudah memiliki takhtid, kita ingin memiliki rencana. Seandainya memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan kepada kita, itu nanti proposal itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Niat itulah yang nanti akan menjadi bekal amal soleh kita. Maka jamaah, jangan pernah kita meremehkan hal sekecil apapun, bahkan hanya sekedar kita memiliki keinginan kuat. Jadi bukan hanya sebatas keinginan yang tanpa upaya, bukan. kita punya keinginan dan kita usahakan. Besok di bulan Ramadan saya ingin baca Quran, saya ingin membaca terjemahan Quran, saya ingin ini dan pengen ini. Besok saya ingin sedekah sekian, besok dan seterusnya. Hari ini kita sudah merancang itu jemaah. Karena perencanaan yang baik, ya tentunya setelah izin dari Allah, itulah yang nanti akan membawa kesuksesan kita. Orang yang merencanakan saja kadang meleset jemaah, betul ya jemaah ya. Kita sudah merencanakan, tetap nggak tepat sasaran. Apalagi orang yang hanya Ramadan sama aja sama tahun kemarin, nggak ada bedanya. Tarawih ya ikut tarawih, buka bersama ya ikut bersama, yang penting ikut aja. Kita tidak ingin jamaah menjadikan bulan mulia itu hanya sebatas rutinitas agenda tahunan aja. Kita ingin jadikan ini sebagai musim ketaatan. Tentunya harus berbeda itu dalam makna positif, bukan berbeda tahun kemarin baik, tahun ini malah lebih buruk, bukan itu yang kita inginkan. Kalau misalnya jamaah, kita kan punya nilai untuk diri kita sendiri. Kemarin misalnya Ramadan 1446 nilai kita kok 90, seharusnya tahun ini berapa jamaah? 100 itu ya, 100 ya, harus meningkat, harus ada peningkatan, bukan malah. Makanya kita perlu berkaca. Ini kita perlu mengevaluasi tahun lalu bagaimana kondisi kita dengan Ramadan, kondisi kita, kabar kita dengan Al-Quran pripun, kabar kita dengan sedekah bagaimana, kabar kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga itu yang nanti akan menentukan perencanaan kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bekal kita apa jemaah? Jika ini adalah kesempatan terakhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kematian kita tahu sendiri bahwa itu adalah penasihat terbaik kita. Nasihat terbaik meskipun itu diam tetapi memberikan efek adalah kematian jemaah. Makanya para ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Kalau misalnya kita sudah mendengarkan banyak sekali ceramah, kita sudah mendengarkan banyak sekali khutbah, kita sudah mendengarkan banyak sekali kajian, ternyata itu tidak mengefek kepada kita jemaah, maka cukuplah kematian itu menjadi apa? Menjadi penasihat kita. Meskipun dia diam, tetapi dia memberikan asar, pengaruh. Karena dengan kematian itu semua kenikmatan akan terputus. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Sudah tidak ada organ lagi yang bisa kita gerakkan. Sudah tidak ada lagi ucapan yang bisa terucap. Sudah tidak ada lagi amal soleh yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebagai bekal terbaik orang yang beriman itu adalah kita mengingat bahwa kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Cita-cita orang yang sudah wafat satu jemaah. Apa kira-kira cita-citanya jemaah? Kalau kita kan misalnya ditanya, Pak mau apa toh Pak? Saya pengen masuk surga, betul jemaah? Orang yang meninggal dunia di alam barzah, ketika mereka diminta, mereka pengen apa jemaah? Pengen balik ke dunia. Karena mereka menyesal, kenapa dulu diajak untuk beribadah kok nggak mau? Karena mereka dulu menyesal, kenapa menyanyiakan amal soleh, kenapa menyanyiakan Ramadan, kenapa menyanyiakan bulan Rajab, kenapa menyanyiakan amal soleh. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sudah wafat, ketika mereka diberikan sebuah pilihan, maka mereka memilih untuk Rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Aku akan janji ya Allah, nanti kalau dikembalikan
aku akan beramal soleh. Itu janjinya siapa jemaah? Orang-orang yang Allah tidak akan kabulkan lagi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengabulkan doa, tapi Allah tidak kabulkan doa-doa orang yang ketika di alam barzakh minta, ya Allah kembalikan kami ke dunia, karena tidak ada jemaah kesempatan lagi diulang 2 kali. Kalau Allah Subhanahu wa taala kabulkan seperti itu nanti akan menjadi apa? Celah bagi kita semua. Yuk, nggak apa-apalah sekarang mumpung masih hidup, tak puas-puaskan untuk maksiat, nanti di akhirat tak minta balik lagi tobat. Manusia seperti itu jemaah. Jadi hanya sebatas mengandalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup pintu ini, tidak lagi Allah kabulkan. Itu hanya ucapan, itu hanya dalih saja. Ketika mereka mengatakan, ya Allah aku akan beramal soleh ketika engkau kembalikan kami ke dunia, itu hanya omong kosong jemaah, gak akan Allah kabulkan. Kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat terbaik kita semuanya. Hari ini kita semuanya merasakan, banyak di antara saudara-saudara kita mungkin yang sudah mendahului, banyak di antara orang-orang yang mereka mendahului kita dengan amal-amal solehnya. Tidak kurang juga banyak di antara orang-orang yang mungkin sama sekali tidak memiliki amal soleh. Itu adalah pelajaran bagi kita semuanya. Kelak kita akan meninggal dunia dengan cara apa jemaah? Itu yang menentukan adalah bagaimana saat ini kita memulai hidup kita, bagaimana kondisi kita dengan sholat jemaah. Ini menjadi salah satu indikator yang paling penting, karena sholat itu kalau sudah beres, insya Allah yang lain akan beres jemaah. Tapi kalau seseorang itu sudah menyepelekan bab tentang sholat, maka jangan harap yang lain pun juga akan sempurna. Makanya Umar bin Khattab itu punya pernyataan ketika beliau menjadi khalifah, beliau sampaikan ke gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah Islam itu, inna ahamma amrikum indis shalah, yang paling penting bagiku itu sholat. Karena orang itu kalau sudah menjaga sholat maka akan menjaga yang lain, tapi kalau sudah menyepelekan, menyia-nyiakan sholat, maka yang lain pun juga akan disia-siakan. Bekal kita jemaah itu nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat, dan itu bekal harian kita. Mungkin kalau orang sedekah jemaah tidak setiap hari, mungkin kalau orang misalnya melakukan hal-hal lain, ya Ramadan misalnya itu merupakan rukun Islam, itu mungkin ya tidak seperti kalau sholat. Kalau sholat itu kan ibadah yang sifatnya apa jemaah? Harian kita, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jika ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mendirikan sholat, apa bekal kita jemaah? Jika ini mungkin adalah sedekah terakhir kita yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa bekal kita? Seandainya ketika kita membuka mushaf, mari kita bayangkan mungkin ini adalah mushaf terakhir yang akan kita baca. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, pernahkah kita membayangkan jemaah, mungkin ini adalah langkah terakhir kita untuk menuju dan bisa menjawab panggilan muadzin mengajak kita untuk sholat. Di saat kita keluar masjid, pernahkah kita kemudian membayangkan mungkin ini adalah jejak terakhir kita di muka bumi ini? Wallahu alam jemaah. Jika ini adalah kesempatan terakhir kita, apa bekal kita? Di saat kita silaturahim, menyambung rahim kita, di saat kita berbuat baik kepada tetangga kita, saat kita berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, di saat kita berbuat baik kepada semua manusia, pernahkah kita semuanya kemudian memikirkan dan membayangkan mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk beramal soleh? Saat seseorang itu menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya, maka dia akan berusaha untuk maksimal. Tapi kalau orang menganggap wah besok masih bisa diperbaiki, lusa masih bisa disempurnakan, orang akan menganggap berarti hari ini tidak ada masalah kalau tidak sempurna. Karena apa jemaah? Masih bisa disempurnakan kapan? Besok. Tapi kalau orang menganggap ini mungkin adalah kesempatan terakhir kita, kita akan berusaha maksimal. Karena apa? Tidak akan ketemu lagi setelah ini. Seperti kalau misalnya ada orang tua yang melepas anaknya, mungkin anaknya ingin sekolah, ingin mondok atau ingin pergi jauh untuk thalabul ilm, untuk belajar, dan mungkin bertemu lagi akan setahun atau 2 tahun yang akan datang.
Orang tua pasti akan memaksimalkan. Anaknya pengen apa, dituruti, selama itu halal jemaah. Anaknya pengen kemana, yuk bismillah berangkat. Karena apa jemaah? Nggak tahu apakah nanti akan bertemu lagi atau tidak. Bekal kita adalah amal solih. Harta yang kita miliki, sehat yang kita miliki, waktu yang kita miliki, semuanya harus kita gunakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, usia kita, perjuangan kita, semuanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang nanti akan memanen apa yang dia tanam. Maka dalam di apa namanya, ada sebuah kata mutiara jemaah ya, man yazra apa jemaah ya yahsud. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dialah yang akan memanen. Yang kita tanam adalah amal salih, yang kita panen pun juga amal salih. Kalau orang menanamnya adalah kemaksiat, dosa, keburukan, itulah yang nanti akan dia unduh di mana jemaah? Di akhirat. Yang kita tanam sholat, ibadah sholat, yang kita tanam dan kita rutinkan saat ini, ngaji, membaca Al-Quran, tilawah Quran, sedekah, zikir, membantu sesama kaum muslimin, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti orang lain, itu kan amal soleh jemaah. Berusaha untuk memberi manfaat, itulah yang nanti akan kita apa? Kita jadikan sebagai hasad kita, panen kita, panen raya nanti jemaah di hari akhir. Hari ini seperti ibarat orang sedang menanam, ya capek jemaah. Seperti orang yang sedang nanam, ya lelah. Kadang di bawah terik matahari yang panas, kadang mungkin dengan ujian hujan, kadang dengan cuaca yang tidak menentu. Itu memang kondisi kita di dunia seperti itu. Jangan harap memanen itu adalah sesuatu yang tanpa lelah. Ya pasti ada rasa lelah yang kita hadapi dan kita rasakan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bisa simak dan saksikan banyak kisah dalam Al-Qur'an perjuangan para nabi dan para anbiya, para rasul, para orang-orang soleh. Hidup mereka itu penuh dengan perjuangan. Tidak ada kok mereka hidup santai-santai. Pasti mereka diuji. Nabi Musa diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Sulaiman diuji dengan hartanya, Nabi Muhammad diuji, semuanya diuji jemaah. Jadi memang kesuksesan itu modalnya adalah perjuangan. Kesuksesan itu adalah modalnya kesabaran. Amal soleh itu butuh perjuangan, amal soleh itu butuh perjuangan, dan amal soleh itu butuh kita istiqomahkan. Maka jika ini adalah kesempatan terakhir kita, kesabaran yang harus kita pupuk, istiqomah yang harus kita langgengkan. Kita sudah menanam, mari kita rawat, kita sirami, kita pupuk. Kelak kemudian insya Allah kita akan panen itu semuanya menjadi amal soleh kita semuanya. Dan hadirin pasti nanti akan kaget, ternyata lelah kita dibalas dengan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kami sebagai penasehat, kami yang masih membutuhkan nasihat, dan semoga ini juga bermanfaat bagi para hadirin, Bapak Ibu semuanya, para hadirin. Dan sekali lagi kami ingatkan, jika ini adalah kesempatan terakhir kita, bekal kita adalah mari kita perbanyak. Mari kita perbanyak, kita perbaiki. Bukan hanya kuantitas, tapi juga harus kualitas. Bukan hanya yang penting banyak, tapi juga harus yang penting lillahi ta'ala. Bukan hanya yang penting wah, bukan itu. Tapi yang kita cari, yang penting itu adalah mendapatkan ridha ilahi. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita semuanya, meskipun langkah kita tertatih-tatih, lemah, dan bahkan mungkin kita sering berhenti, tapi tetap menuju Allah jangan pernah berhenti. Meskipun kita istirahat sejenak, tapi terus melanjutkan langkah kita, meskipun dengan cara kita merangkak, tertatih-tatih, berlari, bahkan berjalan biasa. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.